Kitab Tao Te Ching dan Pembabarannya, Bab 2. Bab 2. Hidup sesuai dengan Tao. 1. Di dunia ini, segala sesuatu yang indah dan baik, bila mana telah diketahui oleh manusia. Di samping itu, pasti ada yang buruk dan jahat. 2. Setelah kebajikan diketahui manusia sebagai kebajikan, tentu muncul ketidakbajikan atau kejahatan. 3. Maka timbullah keseimbangan ada dan tidak ada. 4. Terjadilah saling keterkaitan antara sesuatu yang sukar dan mudah. 5. Perbandingan antara panjang dan pendek, antara tinggi dan rendah. 6. Suara tinggi dan suara rendah memiliki keselarasan. 7. Yang di depan dan yang di belakang saling mengikuti. 8. Maka dari itu, orang suci berada dalam kedudukan tidak berbuat. 9. Memberikan pelajaran dengan tanpa berkata. 10. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan segala makhluk dengan sewajarnya, menghidupi segalanya tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. 11. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya, berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya, oleh karena mengakui tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak pernah kehilangan apa-apa. Banyak orang mengatakan bahwa ajaran Lao Tzu adalah gaib dan merupakan mukjizat. Hal ini disebabkan karena pada zaman Hao Han ada seorang pengikut Taoisme bernama Chang Taoling dan bergelar Chang Tianshi telah menyebarkan ajaran Lao Tzu dengan menggunakan ilmu gaib dan mukjizat. Misalnya, mengundang setan dan memerintah iblis, serta menggunakan tenaga-tenaga yang aneh. Tetapi sesungguhnya, hal ini menyimpang dari ajaran Lao Tzu. Sesungguhnya, ajaran Lao Tzu sangat bersih dan sesuai dengan hukum alam. Dapat diumpamakan seperti matahari yang memberikan sinar kehidupan atau prana untuk segala makhluk tanpa membeda-bedakan. Baik antara yang baik atau yang jahat, antara yang kaya atau miskin, manusia atau binatang, sehingga makhluk yang paling kecil dan lembut pun tidak dikecualikan. Semua berhak menerima manfaat sinar matahari sama rata dan sama banyaknya, tanpa ada perbedaannya. Yang sedang menerima manfaat sinar matahari memuji-muji. Sebaliknya, yang justru menderita terjemur di teriknya sinar matahari mengutuk dan mencaci maki.
Tetapi sang matahari tak menghiraukan pujian maupun celaan, melainkan tetap memenuhi kewajibannya tanpa mengharapkan hasil atau buah dari pekerjaannya. Demikian ajaran Guru Agung Lao Tzu yang sesuai dengan sifat alam atau natur. Karena segala sesuatu di dunia ini berimbang, maka disebut dualisme. Kalau ada positif, tentu ada negatif. Kalau ada yang indah, tentu ada yang buruk. Kalau ada yang cantik, tentu ada yang jelek. Pasal 1. Karena kebaikan dan keindahan yang sempurna, yang tidak ada celahnya, serta tanpa ada imbangannya, tidak dapat diketahui oleh manusia. Misalnya, kalau semua wanita berparas cantik, tidak ada seorang pun berparas jelek, tentu kaum pria tidak dapat mengetahui tentang kecantikan. Tetapi karena di samping yang cantik juga ada yang jelek, maka dengan adanya perbandingan itu, timbullah pengertian tentang cantik dan jelek, indah dan buruk. Demikian pula dengan kebajikan. Kalau di dunia ini semua orang baik, semua berhasrat memberi dan menolong, semuanya mencurahkan kebajikan bagi sesamanya. Kalau tak seorang pun berhati jahat, maka kebajikan bagi sesamanya. Kalau tak seorang pun berhati jahat, maka kebajikan itu tentu tak dapat diketahui oleh manusia. Segala kelakuan yang baik dan perbuatan yang bajik dianggap biasa dan wajar saja, serta dipandang sebagai kewajiban yang lazimnya manusia. Akan tetapi, karena di samping kebajikan juga terdapat kejahatan, kecurangan, dan kepalsuan, maka manusia memuji pada kebajikan dan mencaci maki kejahatan. Dengan demikian, timbullah pengetahuan tentang baik dan jahat. Pasal 2. Ada berarti bentuk yang kelihatan, dan tidak ada berarti tidak berbentuk dan tidak kelihatan. Yang berbentuk dikatakan nyata atau konkret, yang tidak berbentuk dikatakan abstrak. Maka ada lahir atau badan atau nyata, dan ada batin. Umumnya orang hanya menghargai yang berbentuk dan tidak menghargai yang tidak berbentuk atau tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya yang tidak kelihatan itu justru lebih luhur dan lebih mulia. Misalnya Tuhan tidak kelihatan, para dewa tidak kelihatan, tapi lebih luhur dari segala yang kelihatan. Lao Tzu mengatakan bahwa yang berbentuk itu memberi untung, tetapi yang kosong itulah yang sebenarnya memberi kegunaannya. Misalnya barang-barang keramik, yaitu mangkok, cangkir, dan sebagainya. Umumnya orang hanya memandang bagian yang kelihatan saja, modelnya yang bagus, warnanya yang indah, atau lukisannya yang menawan, namun tidak ingat bahwa manfaat dari barang itu
justru pada bagian yang kosong. Karena kalau cangkir tidak mempunyai bagian yang kosong, tentu tidak dapat dipakai untuk minum. Begitupun rumah. Justru kamar-kamar dan ruangan-ruangan yang kosong itulah yang berguna dan dapat ditempati orang. Hati yang penuh dengan segala masalah dunia tak dapat memberi ketentraman. Sebaliknya, hati yang kosong dan bersih dari angkara murka dapat memberikan kebahagiaan hidup. Pasal 3. Perimbangan antara sukar dan mudah, salah satu memang tidak dapat dikecualikan. Walaupun demikian, orang lebih suka melakukan segala sesuatu yang mudah, tetapi sesungguhnya yang sukar itu lebih berharga. Memang dalam pekerjaan yang sukar itu memerlukan banyak tenaga, pikiran, dan keuletan. Tetapi bila telah selesai dan berhasil, hasilnya lebih berharga. Sebaliknya, yang mudah, walaupun ringan dikerjakan, tetapi tidak seberapa harganya. Pasal 4. Penentuan antara panjang dan pendek, tinggi dan rendah. Misalnya, orang mengatakan jalanan ini pendek karena dibandingkan dengan jalan lain yang lebih panjang. Sebaliknya, orang mengatakan bahwa penggaris ini panjang karena dibandingkan dengan pensil yang pendek. Gunung Tidar dikatakan rendah karena dibandingkan dengan Gunung Merapi. Oleh karena itu, sesungguhnya ukuran panjang pendek, tinggi rendah, dan besar kecil tidak ada ketentuannya. Semua berdasarkan atas perbandingan. Pasal 5. Peralatan musik bermacam-macam jenisnya. Ada viol, gitar, biola, trompet, tambur, dan sebagainya. Walaupun alat-alat ini berbeda-beda baik bentuk, ukuran, dan suaranya, tetapi bila di-stem dengan harmonis dapat menghasilkan suara yang merdu, maka tidak selamanya benda yang berlainan itu tidak cocok atau tidak sesuai. Kalau diselaraskan, mungkin bisa sesuai juga. Manusia di dunia ini juga memiliki bermacam-macam ideologi, cita-cita, pendapat. Kemungkinan semuanya tidak merupakan perbedaan belaka. Manakala dapat dipadukan, akan merupakan sesuatu yang lengkap atau komplit, dengan memiliki keindahan tersendiri-sendiri menurut bakat masing-masing. Pasal 6. Bahwa kehidupan ini selalu berevolusi, semua menuju ke satu arah, yaitu maju. Jadi sesungguhnya tidak ada yang dikatakan bodoh atau pintar, baik atau jahat. Perbedaannya hanyalah yang satu sudah lebih maju, sedangkan yang lain masih di belakang. Jadi, yang sekarang pintar atau baik, sesungguhnya dahulu pun bodoh atau jahat. Dan yang sekarang bodoh atau jahat, kemungkinan kemudian akan menjadi pintar dan baik. Perbedaannya terletak pada sang waktu. Pasal 7. Yang dimaksud tidak berbuat
itu tidak berarti duduk diam sambil berpeluk tangan, karena orang suci juga masih bekerja, tetapi bekerja menurut intuisinya. Yang tidak bekerja itu adalah keinginannya, karena ia dapat berkuasa atas dirinya, atau self-beherrschen. Maka yang kini berkuasa itu adalah pribadinya, sedangkan panca inderanya hanya digunakan menurut kehendak pribadinya, sehingga bekerjanya orang suci tidak terikat oleh hukum karma, pasal 8. Bagai sifat alam atau natur yang bekerja siang malam dengan tidak berbicara, matahari terbit dan terbenam, siang berganti malam dan malam berganti siang, tak dapat terdengar suaranya. Demikian orang suci memberi pelajaran hanya dengan contoh, pasal 9. Seperti pohon yang menghasilkan buah-buahnya, tetapi tidak memiliki buah-buah itu untuk diri sendiri, melainkan untuk siapa saja yang menyukainya, tidak membedakan orang kaya atau miskin, burung atau hewan lain. Bahkan kelelawar pun dapat makan sekenyang-kenyangnya. Dipuji buahnya manis atau dicela buahnya asam, ia pun tidak bangga atau marah, hanya bekerja terus memenuhi kewajibannya tanpa menghiraukan pujian atau celaan, pasal 10. Orang yang demikian ini adalah orang yang luhur budinya dan bebas dari segala ikatan dunia, meskipun mempunyai harta benda tetapi tidak terikat dengan harta bendanya. Berkurang atau bertambah kekayaannya, ia tetap sebagaimana adanya, tidak bergerak dan tidak berubah sedikit pun. Banyak orang yang berpendapat bahwa harta benda harus disingkirkan terlebih dahulu bila orang ingin mencapai ketentraman batin. Itu tidak benar, karena yang penting bukan harta bendanya, tetapi dirinya sendiri. Apakah ia masih terikat atau tidak terikat dengan harta bendanya? Kalau masih terikat, meskipun harta benda itu disingkirkan, sedikit pun tidak ada gunanya. Sebaliknya, bila kita sudah tidak terikat, sudah bebas, walaupun tidak disingkirkan sama sekali, bukan merupakan rintangan. Bahkan sebaliknya, akan merupakan suatu alat yang memberi manfaat untuk digunakan bagi masyarakat dan kepentingan sosial, pasal 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih.